Wow, senang sekali bisa kembali melayani dan hari ini di ibadah hari Minggu. Biasanya di ibadah wanita dan saya selalu happy kalau di ibadah wanita karena dari awal masuk sampai terakhir foto gak habis-habis biasanya. Ibadah wanita dahsyat itu, semangatnya luar biasa. Wow. Siap diberkati oleh firman Tuhan? Amin. Siap ngalami Tuhan lebih lagi? Yang siap catat sama-sama, saya kasih judul ini, menyembah dengan kuasa dari Roh Kudus. Menyembah dengan kuasa dari siapa? Roh Kudus. Satu hal yang saya amati, kalau cuma bernyanyi dan bermusik, kalau cuma nyanyi doang, bermusik doang, gak perlu percaya Yesus, kita bisa melakukannya. Betul? Gak perlu percaya Yesus. Tapi kalau menyembah dengan kuasa dari tempat maha tinggi, itu beda tuh. Beda. Kita perlu memahami benar-benar kebenaran tentang penyembahan. Karena cuma kebenaran yang itu bisa membebaskan kita. Yang bisa membawa kita dalam pengalaman sorga itu nyata di muka bumi itu. Harus ada bedanya antara penyembah yang benar sama penyembah yang palsu. Yang setuju katakan yes. Kita semua di sini dipanggil menjadi penyembah yang benar. Artinya penyembah yang mengerti kebenaran. Bukan cuma modal perasaan. Banyak orang tanpa sadar menyembah cuma karena perasaan. Kalau lagunya cocok aku nyanyi, kalau lagunya gak cocok aku gak nyanyi. Kalau musiknya cocok aku nyanyi, kalau musiknya gak cocok udah gue skip dulu deh. Bisa jadi selama ini kita menyembah itu cuma karena ikut-ikutan. Tanpa kita ngerti kebenaran, kita gak akan bisa ngalami terobosan dalam penyembahan. Kita perlu ngerti apa kata firman. Karena cuma firman itu yang punya kuasa. Cuma firman itu punya kehidupan. Semua mesti kembali ke firman. WL ini ya kadang-kadang udah punya jurus. Gimana membuat jemaat termehek-mehek. Pokoknya 2 lagu cepet, 3 lagu penuh dengan tangisan. Termehek-mehek pasti semua. Nyanyi lagu yang paling ngetop terakhir apa? Itu namanya memimpin dari keviralan. Bukan dari kebenaran. Goal penyembahan itu selalu bicara perubahan hidup. Buat apa artinya kita meloncat tapi hidup kita gak pernah serupa dengan Kristus? Buat apa ekspresimu begitu heboh ketika menyembah Tuhan, tetapi engkau gak pengen kenal Tuhan lebih lagi? Penyembahan itu tergantung di tangan siapa? Di tangan orang yang mengerti tentang penyembahan, dampaknya dahsyat. Keyboard ini tergantung di tangan siapa? Keyboard semahal apapun di tangan orang yang ngerti cara main keyboard, tetap keluarnya gak enak, betul kan? Bukan karena keyboardnya bermasalah, karena yang main yang bermasalah. Karena gak ngerti cara mainnya. Tapi keyboard boleh murah, boleh sederhana. Di tangan seorang maestro keyboard, itu tetap bisa mengeluarkan suara yang terindah. Betul? Hari ini dengar, bisa jadi suaramu pas-pasan gak apa-apa. Tapi kalau engkau ngerti kebenaran tentang penyembahan, terobosan ilahi akan terjadi dalam hidupmu. Paulus sama Silas ketika menyembah Tuhan di penjara, itu gak pernah ditulis suaranya seperti apa. Gak pernah ditulis suaranya seindah apa. Tapi yang kita tulis dampaknya itu luar biasa. Artinya suara apapun Tuhan bisa pakai. Asal kau ngerti kebenarannya. Yohanes 4, 23, 24. Ada satu pemahaman yang menarik di sini. Kita sering baca ayat ini. Tapi nanti saya akan bukakan dalam terjemahan yang lain. Sehingga kita diberikan satu kedalaman lebih lagi. Pengertian yang fresh tentang ayat ini. Kita baca dulu sama-sama Yohanes 4, 23, 24. Tetapi saatnya akan apa? Datang. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam apa? Roh dan kebenaran. Kita sering baca ayat ini, tapi izinkan saya membaca dari terjemahan yang lain. Kita baca next slide, yuk kita lihat. Dalam terjemahan AGS
Dikatakan bagus banget, namun akan datang waktunya bahwa bahkan sebenarnya sudah tiba. Bahwa orang-orang yang menyembah Bapa dengan tulus akan melakukannya. Pada kalimat berikutnya dengan apa? Bimbingan siapa? Roh Allah dan kebenaran yang telah dinyatakan Allah. Bapa memang ingin disembah oleh orang-orang seperti itu. Allah adalah roh. Dan siapapun yang ingin menyembahnya harus melakukannya dengan dipimpin oleh roh Allah dan kebenarannya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi waktunya akan datang dan malah sudah datang bahwa dengan apa? Kuasa roh Allah, orang-orang akan menyembah Bapa sebagai Allah yang benar, seperti yang diinginkan Bapa, sebab Allah itu roh. Dan hanya dengan kuasa roh Allah, orang-orang dapat menyembah Bapa sebagaimana Ia. Jadi kita bisa menyembah yang benar itu kalau ditolong, dipimpin, diarahkan sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah aktor utama dalam penyembahan itu. Gak kaget ketika jemaat mula-mula itu mereka ada. Nah, kita tuliskan bagus banget, next slide ya. Next. Dengan bertekun dan dengan sehati, jemaat mula-mula itu mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Apa yang mereka lakukan jemaat mula-mula sambil apa? Memuji Allah. Stop sampai di situ dulu. Kita tahu bagaimana gereja mula-mula ini bisa berdiri. Karena apa? Karena kepenuhan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan, muncullah jemaat yang pertama. Dan apa yang terjadi di sana ketika mereka kepenuhan Roh Kudus? Alkitab tuliskan 47, mereka suka memuji Allah. Tuh, dengar hari ini, orang yang hidupnya benar-benar dipenuhi Roh Kudus, tiap hari suka memuji Tuhan. Ada nggak ada ibadah tetap memuji Tuhan. Ada nggak ada masalah tetap memuji Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dan yang menarik, dan mereka dia apa? Tuh, buahnya kelihatan. Bukan cuma nyanyinya hebat, tetapi karakternya diubahkan sampai semua orang menyukai mereka. Dan tiap-tiap hari baca sama-sama yang terjadi apa? Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang di dalam penyembahan yang benar. Akan ada penuaian yang luar biasa. Jiwa-jiwa akan datang kepada Yesus melalui apa? Worship. Ada satu lagu lama, lagu sekolah minggu. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan. Kalimat berikutnya apa? Semoga pastikan menarik semua orang datang kepadanya. Nyanyi sekali lagi adik-adik, ayo. Bila Yesus ditinggikan, oh dahsyat, dan salibnya diberitakan. Katakan pasti. Pastikan menarik semua orang datang. Ini menggenapi yang dikatakan di Kisah Para Rasul 15. Di mana ketika pondok Daud dipulihkan, penyembahan itu dipulihkan, semua orang kan mencari Tuhan. Makanya di rumah Tuhan, di rumah kita, dalam kehidupanmu mesti penuh dengan kuasa hadirat Tuhan melalui penyembahan itu. Kalau cuma nyanyi doang banyak yang gak bisa. Jangan sampai gereja jadi tempat karaoke rohani. Lagunya enak ya, musiknya enak, kita enjoy. No. Gereja ini adalah tempat di mana kuasa Tuhan, surga itu nyata di muka bumi. Bukan cuma lagu enak, tapi bertobat nggak Anda? Zaman Tuhan kerasa nggak di sana? Pewahyuan Tuhan hidup nggak di sana? Itu yang jauh lebih penting di sini, di mana karunia dan karakter itu berjalan bersama-sama, dinyatakan di gereja. Efesus 5, 18, 19 ternyata menegaskan apa yang saya baru katakan tentang
Orang-orang kalau dipenuhi dengan Roh Allah, ditolong oleh Roh Allah, mereka jadi suka memuji dan menyembah. Kita lihat Efesus 5:18. Janganlah kamu mabuk-mabukan karena mabuk menjerumuskanmu ke dalam berbagai dosa. Sebaliknya hendaklah hidupmu apa? Dikuasai Roh Allah dengan selalu apa? Bernyanyi kepada Tuhan dalam hatimu, dengan saling menguatkan lewat lagu-lagu pujian bagi Allah, baik lagu dari kitab Mazmur, firman Allah maupun lagu rohani yang lain. Lihat, orang kalau dikuasai Roh Allah, hidupnya selalu bernyanyi kepada Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Kapan? Sekali lagi, setiap, bukan kalau ada waktu. Katakan yes. Nyanyian, pujian, dan pengagungan. Katakan ya. Kepadamu kami bawa hidup kami Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus selalu suka nyanyi, suka nyembah, suka memuji Tuhan apapun keadaannya. Amin. Yohanes 16, 13, 14. Yesus ngomong kayak gini. Tetapi apabila ia, Roh Kudus, ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh apa? Kebenaran. Yang enggak benar jadi benar, dituntun dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Baca kalimat berikutnya. Ia, Roh Kudus, akan apa? Roh Tuhan ketika ada di dalam diri manusia, hidupnya jadi suka memuliakan Tuhan. Semua itu karena karya Roh Kudus. Makanya aneh kalau orang ngomongnya dipenuhi Roh Kudus tapi gak suka nyembah. Karena ciri-ciri orang benar-benar ngalamin Roh Kudus dalam hidupnya, setiap hari suka nyembah Tuhan. Hidupnya gak dipimpin perasaan, dipimpin kebenaran. Dia selalu kepengen nyembah Tuhan. Di dalam perjanjian baru, ketika penyembahan itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dampaknya beda. Alkitab cerita tentang kisah Paulus dan Silas, kisah Paulus 16. Kita gak akan baca full, tapi saya kasih Anda sedikit kesimpulan dari apa yang saya baca di sana. Ketika Paulus dan Silas menyembah di sana, dia nyanyi. Padahal dia habis digebukin. Orang habis dihajar harusnya apa? Ngomel, mempertanyakan sama Tuhan, betul? Harusnya dia istirahat deh, udah. Gak tahu hidupmu mau kemana besok, udahlah nyerah aja deh. Tapi seorang penyembah, apapun keadaannya, aku akan tetap memilih nyembah Tuhan. Maka kita ngomong kira-kira tengah malam. Tengah malam. Mereka berdoa dan mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kalau kita menuliskan orang-orang tahanan, itu mendengarkan mereka semua. Berarti mereka tuh nyanyinya sangat ekspresif. Karena sampai orang-orang pada dengerin. Ini terjadi apa? Gempa bumi yang hebat. Artinya apa? Menyembah dengan kuasa Roh Kudus, ini akan terjadi. Akan terjadi kuasa supranatural di alam yang natural. Kuasa Tuhan itu nyata di alam jasmani. Bisa terlihat dengan jelas. Saya rindu di tempat ini. Setiap kita, di rumah Anda, dimanapun Anda berada. Waktu engkau nyembah Tuhan, kuasa supranatural itu nyata di dalam hidupmu. Oh, kasih tepuk tangan dulu luar biasa buat Tuhan. Gak masuk akal. Gempa bumi bisa terjadi hebat, itu gak masuk akal. Tapi yang gak masuk akal buat manusia, selalu masuk akal buat Tuhan. Terjadi berikutnya apa? Ada pemulihan hati di sana.
Itu orang-orang penjara. Udah jelas mereka tuh menanti kapan mereka bebas. Kapan saya bebas? Lucunya gini, ketika semua pintu terbuka, ketika semua belenggu terlepas, tidak ada satupun orang itu melarikan diri. Cengkeraman hadirat Tuhan yang begitu kuat membuat orang tuh hatinya mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang awalnya dikuasai oleh kejahatan, kepengen bebas segera, kepengen melarikan diri, dikuasai, ada damai sejahtera, ada ketenangan di sana yang membuat mereka gak melarikan diri. Gak masuk akal ini. Makanya kalau orang ya hidup benar-benar nyembah Tuhan, hatinya tuh tiap hari disegarkan. Ada sukacita yang berlimpah. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Sama-sama nyanyi sekali lagi. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Lagu Kemenangan terjadi di sini, itu saya tulis 2014. Saya waktu itu dalam kondisi yang loyo beneran. 6 bulan pindah di Jakarta, gak ngelihat apa-apa. Mimpi boleh hebat, tapi kok gak kemana-mana hidup saya. Saya mulai mempertanyakan Tuhan, Tuhan hidupku gimana ya? Sementara istri saya selalu tiap kali, udahlah yang pulang aja ke Surabaya yuk. Udahlah, gak usah sok-sokan bermimpi. Udahlah memang mungkin ya kita cuma gini doang, udah pulang yuk. Tapi dalam ketakutan yang begitu hebat, saya cuma ingat satu ayat Ibrani 4, 15, 16. Yesus pernah jadi manusia, jadi dia bisa menolong setiap kita manusia. Dia tahu kelemahanmu, dia tahu keterbatasanmu. Ayat 16, karena itu hampirilah tahta kasih karunia itu. Hampirilah anugerah Tuhan itu. Dan kau akan mendapatkan pertolongan yang tepat pada waktunya. Ayat itu begitu kuat. Akhirnya saya ambil gitar saya, keluar lagu kan akhirnya. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu. Itu Ibrani 4:16 tuh. Awalnya saya takut, tapi begitu saya terus nyembah. Tiba-tiba ada satu kata-kata yang begitu kuat. Kemenangan terjadi. Ya udah lanjut nyembah, bermazmur aja. Ku yakin kau hadir di sini. Tuhan, aku takut Tuhan. Ku rasakan, tapi aku percaya kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Awalnya takut luar biasa, tapi waktu menyembah tenang luar biasa. Awalnya bingung mesti kemana, tapi Tuhan ingatkan gak usah bingung. Aku Tuhan yang membawamu masuk Jakarta adalah Tuhan yang sama yang akan melanjutkan kisah kemenangan berikutnya. Gak usah takut, maju lagi bersama aku. Awalnya putus asa, tapi waktu saya nyembah ada sebuah perkataan iman yang bangkit. Kemenangan terjadi, pengharapan bangkit. Tuh. Orang yang menyembah Tuhan, kebangkitan terjadi setiap hari. Kekuatan nyata setiap hari. Dan berikutnya lagi terjadi apa? Dilanjutkan dengan kisah kepala penjara Filipi, seisi rumahnya diselamatkan.
melalui penyembahan ada penuaian di sana. Persis yang kita lihat sebelumnya. Diulang metodenya sama. Ternyata Tuhan bisa memakai penyembahan sebagai alat penuaian yang luar biasa. Kalau Roh Kudus bekerja di sana. Dalam perjanjian lama, saya ketika baca kisah tentang Elisa, ini menarik. 2 Raja-Raja 3:15 dituliskan di sana. Lagi ada sebuah peperangan yang hebat, di mana 3 bangsa, yaitu kerajaan Yehuda, kerajaan Israel, dan kerajaan Edom bertempur, dan mereka secara mereka tuh bersinergi, tapi secara hitungan mereka bakal kalah karena mereka udah kekurangan air. Dengan air yang kurang, para pasukan, para hewan yang dipakai untuk berperang kekurangan apa? Mereka keletihan. Dalam ketakutan itu, Yosafat ingat ada seorang nabi namanya Elisa, panggil dia. Singkat cerita, Elisa dipanggil, menariknya gini. Dalam peperangan itu, Elisa ngomong kayak gini, panggilkan aku seorang pemetik kecapi. Gak masuk akal nih. Ini mau perang atau mau panggung hiburan? Buat orang yang gak ngerti tentang penyembahan, dipikir nyanyi itu cuma nyanyi indah. No, ada kuasa Tuhan nyata di sana. Bukan cuma nyanyi. Dan yang terjadi apa? Alkitab ngomong gini, panggil pemain kecapi. Ketika pemain kecapi itu memainkan nada-nada tenang, ketika dia lagi worship di sana, Alkitab ngomong, Roh Tuhan apa? Menggerakkan Elisa untuk berkata, begini kata Tuhan, buat parit-parit di lembah ini kalian tidak akan merasakan angin ataupun melihat hujan, tetapi lembah ini akan dipenuhi air sehingga kalian dan semua hewanmu dapat minum. Artinya apa? Ketika kita menyembah, Tuhan itu hadir dengan nyata. Tuhan sudah hadir, tapi dia akan menyatakan kehadiran dengan dahsyat kalau ada orang-orang yang haus dan lapar akan dia. Yang berikutnya apa? Tuhan berbicara, ada pewahyuan Tuhan. Saya setiap kali tugas melayani, saya selalu cuma buka hati sama Tuhan. Aku percaya Tuhan tuh punya yang baru buat aku. Aku nanti gak ngerti nih. Saya tuh biasanya gini. Ya namanya orang yang satu pelayanan di bidang pujian penyembahan kan pasti jemaat itu pengen banget Pak Franky nyanyi dong gitu. Saya gak nyanyi kurang, masalahnya sering kali saya juga gak ngerti mau nyanyi apa masalahnya. Ngeblank juga. Tapi saya cuma buka hati, tadi saya cuma buka hati. Ketika saya naik, biasanya gini ciri-cirinya. Kalau naiknya cepat, saya sudah tahu lagunya. Tapi kalau naiknya pelan-pelan, belum tahu lagunya apa. Itu saya sering ngalamin itu. Tapi tadi ketika saya naik, Tuhan bicara, sekali Yesus, selamanya Yesus, nyanyikan. Dari satu lagu, selalu ada pewahyuan yang baru, gak pernah habis. Karena apa? Roh Kudus yang bertata di dalam penyembahan kita. Oh, kasih tepuk tangan luar biasa. Lihat. Kalau menyembah dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan hadir dengan nyata. Firman-Nya, tuntunannya nyata buat kita juga. Beda. Makanya nyanyinya gak itu lagi. Saya sering kali ngomong sama pelayan pujian penyembahan, jangan sampai jadi WL yang gampang ketebak. Paling lagunya itu lagi paling. Nanti lihat kalau udah kepepet keluarnya itu lagi paling. Sedangkan kalau kita menyembah dalam dimensi Roh Kudus, kreativitas itu gak pernah habis. Amin. Ada mata air yang terus memancar, keluar terus, gak pernah habis, gak pernah habis. 1 Samuel 16:13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan dia mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Apa yang terjadi ketika Roh Tuhan itu berkuasa? Kita lihat 1 Samuel 16:23. Sejak itu setiap kali Saul itu didatangi roh jahat itu, Daud dia ngambil kecapinya dan memainkannya. Lalu yang terjadi apa? Saul merasa apa? Tenang dan nyaman lagi karena ditinggalkan oleh roh jahat. Inilah. Kalau menyembah dalam kuasa Roh Kudus, roh jahat yang ada di dalam diri manusia diusir, pergi, keluar.
Gak lagi dia bisa bekerja. Karena roh Tuhan itu lebih berkuasa dari roh jahat. Saya pernah suatu kali, ini saya jarang cerita pengalaman ini nih. Kalau Pastor Geren mungkin pengalaman kayak gitu udah sering nih. Suatu kali kami pelayanan di Kalimantan. Saya cuma diajak oleh papa saya. Itu udah lama banget, udah lama banget. Di bawah tahun 2000, udah lama sekali. Dan akhirnya kami masuk di sebuah daerah. Ternyata itu tempat tinggal kami, itu sekelilingnya kuburan semua. Jadi cukup horor tuh. Malam-malam itu, sebelum kami besok akan masuk ke pedalaman, tiba-tiba ada suara letusan, gak berhenti. Seperti suara petasan. Kita pikir malam-malam ada orang main petasan ini ngapain gitu. Dan gak masuk akal, itu di atas genteng atap rumah. Tempat di mana kami tinggal. Dan gak cuma itu, diiringi sama itu mereka banyak memelihara anjing di sana. Anjing itu bikin choir paduan suara. Melonglong itu bisa kompak gitu. Wah, suasana jadi tambah luar biasa. Mengerikan ya sebenarnya. Tiba-tiba ada satu pendoa ngomong, serangan roh jahat. Tapi kita gak usah khawatir. Sama-sama kita ngumpul nyembah Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa lebih dari segala-galanya. Kepada Yesus diberikan segala kuasa di bumi dan di... Udah nyembah Yesus, Yesus punya kuasa. Kuasa kegelapan dihancurkan. Nyanyi nyembah. Awalnya ketakutan, tenang. Kemenangan Tuhan kasih buat kita. Dan akhirnya satu pendoa tiba-tiba dapat satu penglihatan. Tempat di mana kita besok melayani itu sudah penuh dengan malaikat luar biasa. Dan pasti ada kemenangan yang luar biasa Tuhan mau nyatakan di sana. Udah kan? Saya baru dengar ternyata jemaat yang kita mau kunjungi besok itu, daerah mereka itu ada satu dukun yang seringkali nakut-nakutin untuk orang beribadah. Jadi dia gak suka kalau ada ibadah di sana. Kami doa, nyembah. Besoknya ketika kami sekitar 2 jam masuk ke wilayah itu, ketika kami lagi turun, salah satu orang pertama yang menyambut kami ya dukun itu. Saya tidak takut karena dia itu taruh parangnya tuh di depan gitu kan, takut juga ya. Tapi yang luar biasa, hari itu dia gak nakut-nakutin kami. Justru mempersilahkan kami, silahkan Pak Bu beribadah. Gak masuk akal, karena apa? Roh jahat sudah dihancurkan. Kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Worship. Nyembah. Saya mau cerita ada pengalaman baru. Ini baru kejadian beberapa hari yang lalu di rumah saya. Kami itu 2 hari. Saya sama istri melayani kedukaan. Saya jarang melayani kedukaan, tetapi karena ini anggota kelompok sel saya, papanya meninggal. Saya mesti terlibat untuk melayani dan saya jadi pemimpin pujian. Hari pertama pulang dari sana gak terjadi apa-apa. Udah seperti biasanya di rumah kami gak terjadi apa-apa. Hari kedua pulang, masuk ke kamar, itu di kamar saya tercium bau persis seperti bau rumah duka. Gak masuk akal kan? Saya pindah ke kamar lain, gak ada bau. Masuk kamar, bau lagi. Masuk ke kamar mandi, gak bau. Masuk situ lagi, bau lagi. Itu bau dicium bukan cuma saya, istri saya ikutan, anak-anak saya juga. Dedi ini kok aneh ya? Udah akhirnya saya cuma ngomong, santai, nyembah Tuhan. Kuasa kegelapan dihancurkan. Ini aneh gak masuk akal. Akhirnya udah semalaman kami nyembah. Besoknya pelan tapi pasti. Bau itu tiba-tiba hilang. Damai sejahtera Tuhan turun di sana. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Akhirnya kamar kami gak ada bau kematian lagi. Yang ada cuma bau kehidupan. Karena hadirat Tuhan nyata di sana. Amin. Jadi kalau Anda ngalamin namanya peperangan roh, simple, nyembah. Engkau nyembah yang punya segala-galanya. Engkau menyembah nama di atas segala nama. Amin. Kuasa apapun bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Saya akan tutup dengan ini. Bagaimana bisa menyembah dengan kuasa Roh Kudus. Yang pertama dengan cepat, yang pertama.
lakukanlah di mana saja. Sama-sama katakan di mana saja. Yesus ngomong sama perempuan Samaria kayak gini, kamu tuh kebiasaan nyembah di Gunung Gerizim, terlalu mengagungkan Gunung Gerizim. Orang-orang Yahudi seringkali suka nyembah cuma di Yerusalem, terlalu mengagung-agungkan tempat namanya Yerusalem. Tetapi saatnya ini tiba, kamu menyembah Tuhan itu secara pribadi, kapanpun, dimanapun. Jangan menyembah tempat, katakan amin. Banyak orang itu lebih percaya sama tempatnya. Oh kalau aku di gereja itu loh Pak Franky, oh merinding Pak. Pak kalau yang WL itu wah merinding. Tapi kalau di rumah kok saya biasa-biasa ya Pak ya. Karena Anda nyembah tempatnya bukan nyembah Tuhannya. Anda terikat sama tempatnya bukan terikat sama Tuhannya. Hari ini kalau kau mau menyembah ngalami kuasa Roh Kudus, sembahlah Tuhan dimanapun dan kapanpun. Jangan terikat sama tempat, jangan terikat sama fasilitas, jangan terikat sama jadwal. Karena dimanapun kita berada, Roh Tuhan juga ada di sana, siap untuk melakukan perkara besar terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang kedua yang saya belajar bagaimana menyembah dengan kuasa Roh Kudus, selalu datang dengan kehausan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Yesus ngomong sama perempuan Samaria di Yohanes 4. Kamu kelihatannya nyembah tapi kamu gak kenal. Tapi kami menyembah. Itu dari pengenalan. Tadi saya sudah kasih infonya di awal. Setiap kali menyembah, saya letakkan semua pengetahuan, pengalaman yang sudah berlalu. Karena apa? Saya cuma percaya Tuhan tuh punya yang baru buat saya. Waktu engkau nyembah, tinggalkan semua pengalamanmu yang sudah berlalu dengan Tuhan. Rindukan aku rindu Tuhan lebih lagi. Nyatakan pribadimu, nyatakan kasihmu, nyatakan pewahyuanmu, nyatakan kebesaranmu lebih lagi Tuhan. Barang siapa lapar, engkau akan dipuaskan sama Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana bisa menyembah dengan kuasa Roh Kudus? Lakukanlah dengan pengertian dari Roh Kudus. 1 Korintus 14:15 dikatakan, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga. Baca sama-sama dengan apa? Kita nih dikasih akal budi untuk bisa memahami segala sesuatu sama Tuhan. Jangan cuma nyanyi, lihat liriknya, lewat gitu aja selesai. Enggak. Setiap kali ada lirik yang berbicara, minta Roh Kudus berbicara sama aku. Kita baca firman yang sama ya, seringkali bisa mendapatkan pemahaman baru dari Tuhan loh, betul kan? Kok aku dapatnya hari ini tentang ini ya? Kok hari ini aku dapat tentang sama? Setiap pesan yang ada di dalam sebuah lagu, Roh Kudus bisa berbicara lebih dari itu. Makanya ketika kau nyembah, minta pengertian Roh Kudus. Aku gak mau cuma nyanyi, tapi berbicaralah secara pribadi sama aku. Nyatakan isi hatimu buat aku. Kita nggak bisa menyembah kalau kita juga seringkali nggak mengerti arti dari lagu tersebut. Banyak orang seringkali nyanyi lagu Hosana, ngerti nggak Hosana artinya apa? Hosana Pak, keren Pak. Loh artinya apa? Artinya apa? Nggak ngerti. Pokoknya kalau udah Hosana tuh megah itu Pak, megah. Loh iya apa artinya? Hosana itu artinya seruan atas keselamatan. Itu permintaan tolong sama Tuhan. Jadi waktu kau nyanyi Hosana, tolong aku Tuhan. Waktu kau sedang bernyanyi Hosana, itu nyanyian pujian untuk Tuhan yang sanggup menyelamatkan engkau. Beda kan? Sekarang kalau udah nyanyi kata Hosana, pengertianmu langsung beda. Oh, itu ternyata nyanyian untuk keselamatan yang Tuhan bisa nyatakan. Sering kita nyanyi haleluya, gak cuma 12 kali sampai 128 kali diulang-ulang. Ngerti gak haleluya itu artinya apa? Haleluya Pak, pokoknya haleluya Pak, apa-apa haleluya. Iya artinya apa? Haleluya itu artinya sukacita yang meluap-luap. Itu sebuah selebrasi, perayaan. Jadi waktu kau nyanyi haleluya, hatiku bersukacita apapun keadaanku. Aku merayakan kebaikan Tuhan. Aku merayakan kemenangan dari Tuhan. Makanya aku berkata haleluya. Beda ya, kalau ngerti baru bisa maksimal.
Mulai hari ini jangan asal nyanyi makanya. Setiap kata, Tuhan kasih aku pengertian yang baru. Aku mau belajar. Karena kalau kita mengerti, dampaknya akan dahsyat dalam hidup kita. Yang keempat, yang berikutnya. Waktu kau nyembah, kalau kau pengen ngalami kuasa Roh Kudus, datanglah dengan hati yang apa? Hancur. Untuk menerima apa? Kalibrasi hati dari Roh Kudus. Filipi 3 ayat 3. Dikatakan bagus banget. Tetapi kita adalah orang-orang yang mempunyai apa? Sunat sejati. Sunat itu artinya dibersihkan dari yang kotor. Kita orang-orang yang mempunyai sunat sejati. Yang apa? Bersama-sama menyembah Allah melalui Rohnya. Waktu engkau nyembah, datanglah sama Roh Kudus gini. Roh Kudus, singkapkan yang tersembunyi, yang gak beres, yang gak berkenan. Luruskan hidupku, luruskan hatiku. Karena gini, hati adalah kunci untuk kita bisa ngalamin Tuhan. Hatimu gak beres, maka kita gak bisa melihat hidup itu bisa bersinar dengan dahsyat. Semua dimulai dari hati. Kadang-kadang kita sombong tuh udah mulai gak sadar. Kadang-kadang kita iri tuh udah mulai gak sadar tuh. Saya sering kali ngomong gak gini. Sering-sering check in supaya gak tiba-tiba check out. Sering-sering check up maksudnya. Sering-sering check up supaya gak tiba-tiba check out. Ngerti maksudnya? Sering-sering minta Roh Kudus. Selidiki aku. Selidiki hidupku. Supaya hatiku tetap bersih. Hatiku tetap penuh dengan kasih. Hatiku tetap murni. Hatiku tetap rendah hati. Roh Kudus jamah aku. Waktu kau nyembah, minta sama Roh Kudus, selidiki, bersihkan. Karena di dalam kemurnian, di dalam kesucian, di dalam kekudusan, Tuhan bekerja dengan dahsyat di sana. Kasih teman luar biasa buat Tuhan.